Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menopang kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal yang ke-5 ayat 13-14. Tertulis demikian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara yang dikasih Tuhan, Louis ke-16 menjadi Raja Prancis pada tahun 1774 menggantikan ayahnya. Ia berkuasa sekitar 18 tahun. Pada tahun 1792 terjadi revolusi di Prancis dan ia disingkirkan dari tahta kerajaannya karena rakyat merasa tidak puas atas sikap pemerintahannya. Bentuk kerajaan disingkirkan dari Prancis pada saat itu. Dan tahun itu menjadi tahun pertama di mana Prancis menjadi sebuah republik. Raja Louis ke-16 menjadi raja terakhir yang tinggal di Versailles. Sesudahnya tidak ada lagi raja di Versailles. Kekuasaan manusia terbatas. Ada akhir dari semua kejayaan raja, presiden, perdana menteri, ataupun pemimpin. Tapi kekuasaan Tuhan tidak pernah terbatas dan tidak pernah berakhir atas alam semesta. Tuhan adalah raja untuk selamanya atas segalanya. Dalam Wahyu 5 ayat 13-14 ini dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Pada akhirnya, semua orang, semua ciptaan, akan mengakui dan menyembah kepada Allah Bapa dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekuasaan Allah Sang Pencipta tidak dibatasi oleh apapun juga. Kekuasaannya kekal untuk selama-lamanya. Dan terhadap kekuasaan Allah Tritunggal itu, kita semua pada akhirnya akan sujud menyembah. Semua orang akan mengakui Dia dan akan menyembah kepadanya. Konteks ayat ini terjadi ketika seluruh bumi dipulihkan kepada kondisi di mana bumi bebas dari dosa. Dan semua makhluk berseru menyembah kepada Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya hanya bagi Allah Bapa dan bagi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berulang kali menuliskan ayat-ayat tentang pujian kepada Tuhan. Mazmur 148 ayat 7-13 mengatakan, pujilah Tuhan dari bumi, hai binatang-binatang laut yang besar, dan segala samudra yang dalam, api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap,
Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan pada akhirnya menjadi pribadi yang dipuji-puji dan disembah, mengapa kita tidak memulainya pada saat ini? Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih bernafas, pujilah Dia, pujilah Tuhan, pujilah Allah kita, pujilah Bapa dan pujilah Tuhan Yesus Kristus, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Tuhan selalu selama kita diizinkan hidup di dunia ini, karena hidup kita berasal darinya, dan hidup kita sudah seharusnya memuji-muji Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau Tuhan adalah Raja atas segalanya. Engkau pencipta, Engkaulah sumber semua yang ada. Dan karena itu layak Engkau dipuji dan disembah. Segala pujian, hormat, syukur, dan sembah kami tujukan dan berikan, persembahkan hanya kepadamu, Tuhan Allah kami, Bapa kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu memuji-muji Tuhan di sepanjang hidup kami, karena pada akhirnya semua makhluk pun akan memuji Engkau. Surga penuh dengan kemuliaan-Mu, dan surga penuh dengan pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami, naungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa Tuhan berikan kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi dan kami alami oleh kasih dan kuasa-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.